Oke, mohon maaf ya tadi ternyata tiba-tiba laptop saya mati ya, jadi videonya terpotong. Jadi untuk saat ini jadi nanti akan ada dua video ya. Eh, saya lanjutkan tadi sampai pengujian hipotesis ya. Eh, Baik, di sini untuk pengujian hipotesis, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau misal nih, eh saya punya X, oke sebentar. Oke. Nah, misal ada X gitu ya. Bentar, mana ini? Nah ini misalkan X di mana dia punya fungsi peluang fx bersyarat theta, di mana tetanya itu adalah anggota dari sebuah ruang parameter. Nah, jadi ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis awal atau hipotesis H0 itu theta itu adalah anggota dari ruang parameter 0 dan H1-nya si tetanya itu adalah anggota dari ruang parameter 1 di mana ruang parameter 1 ini adalah komplement dari ruang parameter 0. Artinya ya tetanya bukan dari ruang parameter 0, parameter 0. Jadi kalau misalnya saya gambar nih. Nah, jadi diganti aja ya. Nah, jadi kalau misal katakanlah ini ruang parameter nih. Ini ada ruang parameter gitu. Misalkan ini adalah si ruang parameter 0 gitu ya. Maka maksudnya itu si H0 itu adalah si tetanya itu berasal dari sini. Apa di situ? Si tetanya itu di sini ya, atau alternatifnya itu adalah H1-nya itu di tetanya itu di sini. Ya, ilustrasinya lebih kurang seperti itu. Jadi, berdasarkan sampel acak X1 sampai Xn, misalkan kita punya S itu adalah ruang sampel ya, yang beranggotakan S1 sampai Xn. Nah, jadi uji hipotesis merupakan proses penentuan daerah penolakan C, ya, yang mana C itu adalah subset dari S. Sedemikian sehingga apabila X bar bawah ini ya sama dengan X1 sampai Xn adalah sampel acak, dan jika si X bar ini anggota X bar bawah ya, anggota dari si C ya, maka H0 ditolak atau terima H1. Begitu juga ketika untuk si X bar bawahnya ini adalah anggota dari C komplement, maka H0-nya ditolak, tidak ditolak atau tolak H1. Ya, jadi dalam memutuskan untuk menolak atau tidak menolak H0, seseorang bisa membuat kesalahan. Nah, biasanya uji hipotesis dievaluasi dan dibandingkan melalui peluangnya membuat kesalahan. Jadi ada dua tipe ya. Mungkin ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di ADS terkait tipe kesalahan dalam penolakan uji hipotesis gitu ya. Kesalahan pertama ya, kesalahan alfa tipe 1 yaitu di mana apa peluang tolak H0 bersyarat H0-nya itu benar itu sama dengan peluang X bar anggota C ya di mana tetanya itu anggota dari ruang theta 0. Nah, kesalahan tipe kedua atau beta yaitu adalah apa? Peluang tidak menolak H0 bersyarat H0-nya itu salah adalah sama dengan peluang X bar bawah anggota C komplement bersyarat tetanya itu anggota dari ruang parameter 1. Nah, bila diringkas menjadi seperti ini. Peluang X bar anggota C itu sama dengan alfa ketika tetanya itu anggota dari ruang sampel 0 dan dia bernilai 1 dikurang beta ketika apa? Ketika tetanya itu berada dari anggota ruang parameter 1 gitu ya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini yang pertama itu adalah most powerful test atau MPE ya. Jadi didefinisikan misalkan C itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel dan C itu disebut sebagai daerah kritis terbaik berukuran alfa untuk uji hipotesis sederhana H0 theta sama dengan theta aksen dan H1-nya theta sama dengan theta double aksen. Jika peluang theta aksen ya X anggota dari C komplement itu sama dengan A untuk setiap himpunan bagian A dari ruang sampel ya artinya peluang theta X anggota dari C ya sama dengan alfa maka si peluang theta double aksen dari X anggota C itu lebih besar sama dengan peluang theta double aksen dari X anggota A. Nah, untuk mendukung si most powerful test ini ada teorema
Neyman-Ferson. Jadi apa yang dikatakan di sini? Jadi ketika ada x1 sampai xn yang merupakan sampel acak dari sebaran atau distribusi yang memiliki fungsi massa peluang atau kepekatan peluangnya fx theta, maka fungsi kemungkinan ya atau likelihood function dari x1 sampai xn itu adalah seperti ini. Ya, perkalian dari fungsi distribusinya. Untuk x-aksen itu adalah ya x1 sampai x. Nah, misalkan theta 1 dan theta 2 ya atau theta aksen dan theta aksen kuadrat bukan theta double aksen adalah nilai dari theta sedemikian sehingga si ruang parameternya tadi itu adalah theta sama dengan theta aksen atau theta double aksen dan k itu adalah sebuah bilangan positif ya. Jadi misalkan juga si C tadi adalah himpunan bagian dari ruang sampel ruang sampel sehingga apa? Terdapat tiga kemungkinan ini. Yang pertama, fungsi likelihood theta aksen dibagi dengan fungsi likelihoodnya untuk theta double aksen itu nilainya akan kurang dari sama dengan K untuk setiap C anggota X anggota C. Kalau misalnya dia lebih besar sama dengan K, itu berarti untuk setiap C anggota dari C komplement. Dan alfa itu adalah peluang H0, di mana X itu anggota dari si C. Nah, jadi si C-nya di sini adalah daerah kritis terbaik berukuran alfa untuk menguji hipotesis sederhana yang H0-nya itu adalah theta sama dengan theta aksen dan H1-nya theta sama dengan theta double aksen. Jadi kita bisa misalkan bahwasannya si alfa tadi itu sebagai apa? Sebagai taraf nyata atau taraf signifikansinya. Jadi si Y bukan gamma C theta 2 itu adalah ini tadi si peluang theta aksen, sorry, theta double aksen. Nah, theta double aksen dari X anggota C itu menyatakan kuasa dari pengujian tersebut gitu. Maka si alfanya itu akan kurang dari si gamma C-nya tadi. Ya. Oke, kemudian pengujian yang kedua itu ada dia Uniformly Most Powerful Test atau UMPT. Nah, jadi uji selalu paling kuasa gitu ya. Kalau tadi uji paling kuasa, kalau ini uji selalu paling kuasa. Nah, jadi ini digunakan untuk menguji hipotesis nol sederhana dengan hipotesis alternatif majemuk. Ya, jadi bedanya di situ. Ya, jadi definisinya daerah kritis C tadi ya merupakan daerah kritis selalu paling kuasa atau uniformly most powerful critical region berukuran alfa untuk pengujian hipotesis sederhana H0 dan hipotesis majemuk H1 jika himpunan C ini adalah daerah kritis terbaik berukuran alfa. Untuk siapa? Untuk pengujian hipotesis H0 dengan setiap hipotesis sederhana H1. Jadi pengujian yang didefinisikan berdasarkan daerah kritis C itu disebut sebagai uji selalu paling kuasa atau uniformly most powerful test atau UMPT. Dengan taraf nyatanya atau taraf signifikansinya adalah alfa untuk pengujian hipotesis sederhana H0 dan hipotesis majemuknya adalah H1. Nah, selain MPT dan UMPT ini ada lagi yang satu lagi itu likelihood ratio test. Nanti kita lihat contohnya ya. Kita bahas materinya dulu. Nah, ini adalah likelihood ratio test ini juga untuk menguji daerah kritis. Jadi misalkan peubah acak X itu punya fungsi kepekatan atau fungsi massa peluangnya adalah si fx theta tadi. Di mana theta ini adalah vektor dari parameter yang ada pada ruang parameter. Jadi misalkan si omega ini subset dari si ruang parameternya itu, maka dan sini si H0-nya adalah tetanya itu anggota dari omega, ya lawannya H1-nya itu adalah theta anggota dari si ruang parameternya itu diirisin dengan omega komplement. Nah, prinsip dari rasio kemungkinan atau likelihood ratio test ini untuk menolak H0 jika dan hanya jika nih lambda 0 itu lebih besar sama dengan lambda besar kurang dari 1 di mana lambda besarnya itu adalah ini. L omega atau Pi dibagi dengan L si omega ini. Ya, sama-sama omega ya. Ini omega kecil yang omega besar. Nah, kita lihat contohnya biar gampang, biar paham.
Contoh 10, jadi misalkan sebuah perubahan acak X itu punya fungsi peluangnya seperti ini. Oke, ini berarti dia binomial ya. Binomial. Bukan, bukan binomial, tapi dia karena ada 0, 1 berarti dia sebenarnya bukan yang binomial tadi. Satu lagi. Eh ya nanti lah, nanti saya lupa tadi namanya. Bukan binomial, tapi yang dia ketika kejadiannya 1 gitu. Nah, kita akan mengonfirmasi bahwasanya hipotesis theta sama dengan setengah ini H1 ya. Dan hipotesis alternatifnya adalah theta itu kurang dari setengah dari pengambilan sampel acak sebanyak 5 ya, berukuran n sama dengan 5 dan menolak H0 jika y-nya itu sama dengan sigma xi merupakan pengamatan yang kurang dari sama dengan konstanta C. Nah, tunjukkan bahwa ini merupakan UMPT. Kemudian tentukan tingkat signifikansi alfa ketika C1, ketika C-nya 2, terus lalu buat kesimpulan. Oke. Jadi, ya ingat tadi ya, UMPT tadi apa mana nih? UMPT tadi adalah kita mau membuat ini. Kalau di UMPT, bentar, tadi UMPT. Nah, nih, ya. Jadi dasarnya adalah kita membuat ini perbandingan antara parameter 1 dengan parameter 2. Nah, jadi di sini ya kita bagi ini. Ini adalah L untuk ketika tadi yang tetanya itu adalah setengah, kata di sini setengah ya. Nah, ini theta satunya setengah dan yang satunya lagi itu kurang dari setengah, katakanlah tadi theta bintang. Jadi kan H0-nya itu sama dengan theta sama dengan setengah ya. Kemudian H1-nya adalah theta yang kurang dari setengah, katakanlah ini sama dengan theta bintang gitu. Jadi kita mau ngebandingin nih L X bersyarat si theta yang setengah ini sama dengan setengah dibagi dengan L X yang bersyarat theta yang kurang dari setengah atau sama dengan theta bintang ini tadi. Dimana L tadi ini apa? L ini adalah fungsi likelihood, likelihood gitu ya, atau fungsi bersama ya. Nah, otomatis karena tadi ini ya, perhatikan bahwasanya ini adalah fx-nya adalah theta pangkat x 1 dikurang theta pangkat 1 min x. Nah, otomatis kalau x bersyarat setengah berarti kan tetanya itu setengah ya. Otomatis maka kalau kita punya sebenarnya kita awalnya dari LFX dulu. Sebelum kita masuk ke masukin si parameternya. Berarti ini sama dengan apa? Berarti kan theta pangkat X gitu ya. Untuk perkalian ini berarti kan ini katakanlah kita mulai dari X1 ya. X1 kemudian 1 dikurang theta pangkat 1 min X1 ya, kita kalikan dengan dan seterusnya sampai theta pangkat katakanlah X. Oh, oke tadi karena ada 5 ya. N-nya ada 5. Oke, berarti Xn X5 lah ya. Dikali 1 min theta 1 min X5 gitu ya sampai X5. Nah, berarti kan ini sama aja dengan apa? Theta pangkat ya X1 sampai X5. Nah, karena pangkat ya kita jumlahin aja berarti sigma Xi ya. Kemudian ini 1 dikurang theta kemudian ini karena dia ini 1 sebanyak 5 kali berarti sama aja dengan 5 dikurang apa? Sigma Xi ya. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk dari LFX-nya. Nah, kalau misalnya kita masukin tetanya itu setengah, maka menjadi bentuk ini bentuknya ya. Setengah pangkat sigma XI. Ya, ini harusnya dari 5 ya sebenarnya. Nah, dikali 1 min tadi tetanya setengah, 5 sigma XI. Nah, dibagi dengan apa? Yang teta bintang. Sorry, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masukin tetanya teta bintang. Berarti kan teta bintang pangkat sigma xi, lalu 1 dikurang teta bintang pangkat 5 dikurang sigma xi. Nah, bentuknya ini kalau kita sederhanakan itu sama aja dengan ini. 1 per theta, 1 per 2 dibagi theta bintang dikali 1 per theta bintang dibagi setengah. Pangkatnya adalah sigma xi. Dikali 2 dikali 1 min theta bintang pangkat min 5. Nanti silahkan dicoba buktikan sendiri apakah benar bentuk sederhana ini kita mau buat dia sederhana menjadi seperti ini. Ya. Nanti silahkan dicoba buktikan. Nah, otomatis tadi ya, kan tadi kita ingin bentuk apa? Bahwasanya f
bukan si F sih, tapi L yang theta 1 ya. Theta 1 dibagi L theta 2 itu kurang dari sama dengan K gitu. Maka nilai yang ini tadi ya, yang perkalian yang tadi bentuk sederhana ini itu nilainya harus kurang dari K. Nah, kita pindah-pindahin ya. Kita pindah-pindahin berarti ini nanti pertama yang ini kita pindahin ke sini jadi pangkatnya positif, pangkat 5. Lalu biar kita dapat bentuk sigma xi ini berarti kita apa? Kita logaritmakan ya. Berarti apa? Jadinya kan ini bentuknya sebenarnya gini. Ini kan kayak A pangkat B sama dengan kurang dari sama dengan C gitu ya. Maka B log A itu sama dengan kurang dari log C gitu. Bentuknya kan gitu. Nah, maka si B-nya itu apa? Kurang dari log C dibagi log B ya. Nah, ini sama dengan C. Jadi, C-nya itu adalah apa? Jadi, si sigma XI ini adalah nilainya kurang dari C. Berarti apa? Terbukti bahwa ini adalah UMPT. Tadi apa definisi UMPT? Definisi UMPT itu apa? Ketika nih daerah kritis C itu dia adalah paling berkuasa gitu, selalu paling berkuasa untuk ketika si alfa ya, jika himpunan C itu daerah kritis yang berwarna alfa untuk pengujian hipotesis H0 untuk setiap hipotesis sederhana H1 gitu ya. Jadi karena tadi kita bisa berhasil membuktikan ini ya, yang ini kita buktikan yang ini tadi gitu ya, maka ya terbukti bahwasannya dia UMPT. Nah, selanjutnya taraf signifikansinya gimana? Ya, taraf signifikansinya tinggal apa? Peluang Y-nya kurang dari sama dengan 1, bersyarat tetanya sama dengan setengah. Ketika C-nya kan 1 tadi kan. Peluang Y sama kurang dari C gitu ya, bersyarat tetanya adalah setengah. Kayak gitu. Berarti tinggal ya kita hitung saja sigma, berarti Y sama dengan 0 sampai 1. Dari 5, ini adalah peluang, ini ya, ini bukan binomial. Tapi tadi apa ya namanya di sini? Saya lupa namanya. Sebentar, namanya itu adalah sebentar saya coba ingat. Saya lupa itu namanya apa? Namanya binomial, bukan binomial, Bernoulli. Sorry, Bernoulli ya. Namanya Bernoulli. Ya. Jadi itu dia Bernoulli. Nah, Bernoulli. Nanti saya lihat. Nah, maka ya tinggal kita masukin ketika 0 berarti nanti jadinya 5/32. Kalau misalnya kita masukin 1 maka dia jadi 1/32. Jadi totalnya 6/32. Kalau misalnya C-nya 0 berapa nilainya? Berarti tinggal ya Y-nya sama dengan 0 berarti apa? 1/2 pangkat 5 aja 1/32 gitu ya. Nah, kesimpulannya apa ya? Telah terkonfirmasi bahwasannya hipotesis ini tadi adalah apa? UMPT ya, dan menolak H0 karena Y sama dengan sigma XI itu kurang dari sama dengan C ya. Berdasarkan apa tadi ini? Mana tadi? Nah ini ya. Kita mau tadi apa di sini? Y sama dengan sigma XI ini itu adalah eh, nilainya kurang dari sama dengan konstanta gitu. Jadi idenya adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal, ya kita harus ya biasanya kan dia kasih tahu Y-nya itu apa gitu. Jadi kita mengubah bentuk dari itu tadi, yang ini tadi, bentuk yang ini tadi itu sehingga dapat bentuk si Y-nya ini. Gitu. Dan kita mau buktikan bahwa misalnya Y itu kurang dari sama dengan konstanta ya, samanya tadi. Ya, sigma XI-nya itu atau Y-nya ini ya. Y itu sama dengan ini kurang dari konstanta ya. Oke. Kita coba lihat satu lagi contohnya ya. Jadi dimasalkan di sini x1 sampai xn itu ada sampel acak dari distribusi Poisson dengan rataannya lambda lebih dari 0. Apabila terdapat hipotesis H0 lambdanya sama dengan 2 dan hipotesis alternatifnya lambda tidak sama dengan 2, tentukan min 2 log lambda besar. Ya, sebelumnya kita tahu bahwasanya apa? Ini adalah fungsi peluang dari fungsi peluang Poisson dari distribusi Poisson. Nah, maka pertama kan kita cari dulu nih fungsi bersamanya ya. Kita kaliin aja ya, ini fungsi likelihood-nya. Likelihood function. Nah, setelah dapat nih ya, tinggal kita kali-kaliin aja. Berarti nanti ini
min lambdanya dipangkatkan n ya, kemudian lambdanya itu karena ini pangkat ya, berarti jadi jumlahan, lalu ini perkalian dari 1 per xi-nya. Nah, kita lenkan ya logaritma. Nah, logaritmanya itu apa? Ya, berarti tinggal ini kalau misalnya eksponen pangkat min lambda n, ini tinggal lambda n saja, min lambda n. Terus yang ini berartinya sigma xi-nya dikali len lambda ya. Terus yang ini len dari perkalian 1 per xi faktorial. Sehingga kita turunkan ya, ini turunkan otomatis ini turunannya min n, turunan dari ini adalah sigma xi per lambda. Nah, ini sama dengan 0, artinya lambdanya itu adalah sama dengan sigma xi per n, yaitu adalah x bar. Nah, setelah kita dapat uh, ini si x bar ini ya, maka kita akan coba bandingin nih ya si mana tadi definisinya tadi yang sini. Yang mana tadi ya? Nah, ini. Jadi kita kan mau cari ini. Nah, jadi omega dengan yang kedua gitu ya, daerah yang kedua. Nah, jadi karena daerahnya tadi sini kita udah dapat nih lambda topinya. Nah, jadi kita bandingin nih si lambdanya dengan lambda topinya gitu. Ya, jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang tadi. Nah, maka kita dapat bentuknya ini ya, bentuk ini ya. Ya, jadi kan si apa lambda besar itu adalah perbandingan dari fungsi likelihood dari lambda dibagi fungsi likelihood dari lambda topinya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, karena kita ingin menentukan nilai dari min 2 log lambda besar, berarti kan kita logkan lambda besarnya ini. Berarti log dari ini apa? N dibagi lambda topi dikurang lambda ditambah ini sigma xi log lambda ditambah sigma xi log lambda topi. Ya, ini berdasarkan persamaan di atas. Oke, jadi kita bisa sederhanakan bentuk yang di atas ini menjadi sini, bentuk sederhana ya. Sederhana. Maka kalau min 2 lognya tinggal kita kaliin saja ya dengan min 2 yang ini. Ini berarti tinggal kali min 2, nanti bentuknya seperti ini gitu. Jadi hanya seperti itu saja bentukannya. Oke, itu mungkin untuk materinya kita coba lihat ya. Ini oke, kita coba bahas sedikit ya untuk soal latihan statistika matematika nanti bisa dibaca lebih jauh lagi ya. Oke, sebentar saya mau cas laptop dulu. Oke. Sebentar, kita coba lihat dulu. Oke, ini sepertinya dia tidak masuk ya casannya. Sebentar ya, ini ada salah. Oke, kenapa? Oke, sudah. Oke. Ini ada berapa nih? Ada 7 ya. Oke. Nah, kita coba lihat dulu ya. Ini ada 7 soal latihan. Ya, ini ada pembahasannya ya. Jadi yang pertama kita coba lihat dulu. Jadi dikatakan misalkan Y1, Y2, Y3 itu adalah sampel acak dari distribusi eksponensial dengan fungsi peluangnya seperti ini. Nah, pertimbangkan 4 penaksir theta berikut. Jadi ada 4 penaksir. Di sini yang pertama Y1, yang kedua Y1 plus Y2 per 2, yang ketiga itu Y1 plus 2 Y2 per 3, yang keempat itu Y bar. Nah, manakah dari penaksir ini yang tak bias dan di antara penaksir yang tak bias mana yang memiliki variansi terkecil? Berikan kesimpulan Anda. Oke, jadi mula-mula perhatikan dari sini karena dia ini eksponensial, maka kita punya ekspektasi Y-nya itu adalah theta dan variansinya itu theta kuadrat. Nah, pertama kita akan tunjukkan dulu keempat-empatnya itu apakah dia tak bias ya.
Ingat tadi kalau misalnya kita mau membuat dia tak bias, maka ekspektasi dari theta topinya harus sama dengan theta. Maka untuk yang penaksir 1, theta topinya tadi kan Y1, otomatis ekspektasi dari Y1 itu adalah ya sama dengan theta ya. Berarti dia tak bias gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu Y1 tambah Y2 bagi 2. Maka itu dia juga theta. Yang ketiga ternyata juga theta. Yang keempat juga dia adalah theta. Ya, otomatis keempatnya itu merupakan penaksir tak bias bagi theta. Nah, selanjutnya kita coba lihat mana yang punya variansi terkecil. Nah, Y1 itu berarti variansi Y1 yaitu theta kuadrat. Nah, kalau saya ubah jadi bentuk lainnya ya, itu jadi 18 theta kuadrat per 18. Ini sama ya. Kemudian untuk yang kedua ternyata dia variansinya itu 9Y kuadrat per 18. Kalau yang ketiga itu dia 10 theta kuadrat per 18. Kalau yang keempat itu 6 theta kuadrat per 18. Yang paling kecil yang mana? Yang keempat ya, theta eh, yang Y bar adalah penaksir tak bias dengan variansi terkecil. Otomatis apa? Kesimpulannya, si Y bar itu adalah penaksir tak bias paling efisien bagi si theta. Ya, ingat, dia efisien ketika dia punya variansi paling kecil. Seperti itu saja. Kita coba lihat contoh kedua. Jadi pembacaan pada meter tegangan yang terhubung ke sirkuit uji didistribusikan secara seragam atau uniform pada interval theta dan theta plus 1, di mana tetanya adalah tegangan sirkuit yang benar tetapi tidak diketahui. Misalkan S1 sampai Xn adalah sampel acak. Nah, tunjukkan bahwasannya X bar ini penaksir tak bias bagi theta dan hitung biasnya. Oke, jadi tunjukkan bahwa X bar adalah penaksir bias dari theta. Kemudian hitung nilai biasnya berapa. Kemudian tentukan fungsi X bar yang merupakan penaksir tak bias bagi theta. Oke, mula-mula pertama nih diketahui bahwasanya apa? X bar itu berdistribusi seragam atau uniform dengan parameternya theta dan theta plus 1. Otomatis fungsi peluangnya adalah apa? 1 per theta plus 1 dikurangin theta, yaitu sama dengan 1. Nah, ekspektasi X-nya itu adalah 2 theta plus 1 dibagi 2. Ya, nanti cari tahu nih apa rumus rumus ekspektasi X untuk X yang berdistribusi uniform. Ya, nanti cari tahu ya. Oke, jadi kita mau menunjukkan bahwasannya X bar ini penaksir bias. Ya, kita cari saja ya. Berarti ekspektasi X bar itu ekspektasi X1 sampai Xn dibagi dengan N. Berarti ada N ekspektasi X dibagi dengan N, yaitu berarti ini tinggal N dibagi N itu habis. Jadi sama dengan ekspektasi X, yaitu 2 theta plus 1 dibagi 2. Ini tidak sama dengan theta. Berarti benar bahwasannya dia penaksir bias. Nah, ya, terbukti bahwa X bar adalah penaksir bias. Biasnya berapa? Ya, ingat tadi biasnya itu tinggal apa? Ekspektasi dari theta topinya dikurangin dengan theta. Berarti ini 2 theta kurang 1 per 2 sama dikurangin theta itu nilainya adalah setengah. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Sekarang kita mau menghitung nih fungsi X barnya itu berapa biar dia bias gitu ya. Nah, sebenarnya melihat dari sini ini ya, kita lihat kan biasanya itu setengah gitu ya. Nah, tadi kita juga punya ekspektasi X-nya itu adalah 2 theta plus 1 per 2. Nah, jadi sebenarnya idenya itu adalah ketika kita mau mencari fungsinya, ya kita kan ingin buat dia itu theta ya. Jadi kita coba nih, 2 theta ya plus 1 per 2 itu sama dengan eh, X misalnya. Ya. X misalkan X bar gitu ya, X lah kita kan katakan X. Bukan. Katakan dia itu adalah theta topi. Ya theta 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 bintang lah gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat jadinya 2 theta sama dengan itu bukan 2 theta plus 1 sama dengan theta bintang dikali 2. Artinya di sini 2 theta itu sama dengan 2 theta bintang dikurang 1 per 2. Ini ya, ini belum sampai sini. Berarti kalau tetanya itu adalah 2 theta bintang dikurang 1 per 2. Nah, otomatis fungsinya biar dia menjadi theta kan tadi dari 2 theta plus 1 menjadi theta itu adalah ini 2 theta bintang kurang 1 per 2. Otomatis tadi fungsi X barnya si theta bintang ini kita masukkan sebagai X bar. Jadi fungsi X barnya adalah ini.
Yang tak bias adalah 2 X bar kurang 1 per 2. Nah, selanjutnya kita tinggal tunjukin. Tunjukin aja. Ya udah, berarti apa? Ekspektasi dari 2 X bar kurang 1 per 2 sama dengan apa? 2 ekspektasi X bar dikurangi 1 per 2. Berarti 2 dikali 2 theta plus 1 per 2 dikurang 1 per 2 itu sama dengan theta. Gitu. Jadi, idenya gitu kalau kita mau mencari siapa nih kira-kira penaksir tak biasnya. Gitu. Kalau misalnya ternyata penaksir yang udah diketahui itu adalah bias. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal ketiga. Katakan ini X1 sampai Xn adalah sampel acak dengan distribusinya seperti ini ya. Punya fungsi peluang seperti ini. Tunjukkan bahwa Y sama dengan 2X bar merupakan penduga tak bias bagi theta dan tentukan efisiensinya. Nah, mula-mula kita punya sini fx-nya seperti ini, otomatis ya kita bisa coba cari nih eh apa namanya? Ekspektasinya ya. Cari saja ekspektasi X itu apa? Integral dari 0 sampai ta hingga X dikali f X dx ya. Dicari nanti. Ini saya hitung sudah dapat ini theta per 2 dan ini theta kuadrat. Ya, nanti silahkan dicari sendiri ya. Apakah ini benar ekspektasinya X-nya itu adalah theta per 2 dan apakah benar ekspektasi X kuadratnya adalah theta kuadrat dan variansinya itu 3 theta kuadrat per 4 ya. Untuk sebagai bahan latihan nanti silahkan buktikan ya. Buktikan gitu ya. Untuk kalian berlatih gitu ngerjain soalnya. Nah, jadi kita mau tunjukin bahwasanya Y itu sama dengan 2X tadi adalah 2X bar adalah penduga tak bias. Berarti kan eh, ekspektasinya itu ekspektasi dari 2 X bar itu harus sama dengan theta. Nah, berarti ini kan 2 ekspektasi X1 sampai Xn per N. Nah, ini sama dengan 2 dikali ekspektasi X. Ekspektasi X tadi adalah theta per 2. Berarti sama dengan theta ya. Benar bahwasanya terbukti kalau dia penduga tak bias bagi theta. Nah, selanjutnya kita tentukan efisiensinya. Gimana tadi menentukan efisiensi? Pertama kita punya fungsi fx-nya, kita lenkan. Ya, ya tadi langkah-langkahnya tadi diingat lagi nanti ya. Dilenkan berarti lennya itu adalah 3 len 3 theta dikurang 4 len x plus theta. Nah, kemudian kita cari turunan pertama dan keduanya. Turunan pertamanya itu adalah yang ini. Ya, nanti silahkan dibuktikan sendiri apakah benar ya turunan keduanya yang ini. Nah, sehingga ini adalah apa tadi? Formasi Fisher ya. Informasi Fisher. Tinggal N dikali I theta. Tadi apa? I theta-nya ini adalah apa? Turunan keduanya ini ya. Berarti sama dengan ini nanti kita hitung nilainya adalah bentuk sederhananya ini. Jadi variansi penduganya berapa? Ya ini. Variansi dari 2 X bar. Berarti 2-nya ini keluar jadinya 4. X bar ya variansi X bar itu tadi sama dengan variansi X dibagi dengan N. Ya, sama dengan 4 dikali 3 theta kuadrat per 4 per N itu sama dengan 3 theta kuadrat per N. Nah, kemudian kita lihat nih, batas bawah row Kramer-nya berapa? Ya, tadi rumusnya adalah 1 per IN-nya. Tadi adalah apa? Ya, ini. Ini adalah IN-nya, maka kalau 1 per IN-nya tinggal kita balik ya. 1 per IN theta-nya itu berarti sama dengan 3 theta kuadrat per 5N. Dan ini itu tidak sama dengan variansi yang ini. Ya, ada seperlimanya di sini. Nah, sehingga apa? Si 2X bar tadi bukan penduga yang efisien. Dengan efisiensinya berapa? Tinggal apa tadi rumusnya? Informasi Fisher-nya, batas bawah row Kramer-nya kita bagi dengan variansinya dikali 100%. Nah, ternyata dia cuma 20%. Gitu. Jadi benar-benar tidak efisien sebenarnya. Tapi dia penduga yang tak bias kayak gitu. Ya, nanti ini untuk kebenaran dari perhitungannya bisa dibuktikan lagi ya sebagai bahan latihan. Oke, kita coba lagi. Yang keempat, misalkan X1 sampai Xn dan Y1 sampai Yn itu adalah sampel acak masing-masing dari populasi dengan rataannya mu1 dan mu2 dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat dan sigma 1 kuadrat masing-masing. Berarti untuk X1 X itu adalah mu1 dan sigma 1 kuadrat, untuk Y dia adalah mu2 dan sigma 2 kuadrat. Nah, tunjukkan bahwasannya X bar dikurangin X itu penaksir yang konsisten bagi mu1 dikurangi 2. Ingat, ketika kita ingin menentukan apakah dia konsisten atau tidak, maka kita cukup membuktikan bahwasannya limit dari variansi X dikurang X bar dikurang Y barnya itu sama dengan 0. Nah, pertama berarti kita harus cari tahu dulu nih. Ya, variansi X bar dikurang Y barnya berapa? Ya berarti tinggal variansi X bar apa?
X1 plus X2 plus X3 sampai Xn dibagi dengan N dikurangin dengan Y berapa? Y1, Y2, Y3 sampai Yn dibagi dengan N. Ya, ini sama dengan 1/N kuadrat ya. Ini N ini kita keluarin. Kemudian ini X1 sampai Xn berarti N dari variansi X. Kemudian N dikali variansi Y. Berarti ini nilainya adalah sama aja dengan variansi X dikurang variansi Y dibagi dengan N. Ya, berarti sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat dibagi dengan N. Nah, limitnya ini adalah 0. Ya, berarti benar bahwasanya dia konsisten. Seperti itu saja. Oke. Soal yang kelima diberikan X1 sampai Xn itu saling bebas dan berdistribusi normal dengan parameternya theta 0 dan theta. Berarti ini apa nih? Kalau 0 dan theta berarti mu-nya 0 ya. Rata-ratanya 0 ya. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Tunjukkan bahwa sigma xi kuadrat adalah statistik cukup bagi theta. Ya, statistik cukup. Ya, tadi untuk statistik cukup, diingat lagi nanti ya materinya kalau kita membutuhkan statistik cukup itu gimana. Ya, pertama nih, kita punya apa namanya? Kita punya bahwasannya kalau yang umum ya untuk distribusi normal yang umum itu seperti ini bentuknya. Ini distribusi normal yang umum. Nah, karena tadi di sini dia punya rataan 0 dan apa sigma kuadratnya variansinya itu theta, maka bentuk fungsinya ini tadi kita ubah berarti jadi gini. 1/2 V theta ya xp min x ya tetanya tadi 0. Jadi maksudnya ini tadi kan theta di sini gitu sebagai rataan ya. Karena di sini 0 jadi cuman x kuadrat dibagi 2 sigma kuadratnya diganti jadi theta. Nah, maka ya kita cari faktorisasi Neyman-Fishernya. Nah, kita lihat perkaliannya ini sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini dikali ini. Nah, kita lihat ada nggak sih gitu, kan tadi harus bentuknya itu GY dikali H. Berdasarkan teorem faktorisasi Neyman-Fisher, sigma xi kuadrat itu adalah statistik cukup bagi theta. Kenapa? Karena di sini ada sigma xi kuadrat, lalu apa? Di sini ada kali 1. Hanya itu sama dengan 1. Ya, seperti itu saja. Oke, kemudian ya ini soal berikutnya berdasarkan soal 5 tentukan apakah xi kuadrat tadi sigma xi kuadrat merupakan penduga bagi theta yang bersifat MPUE. Jika tidak, carilah penduga bagi theta yang bersifat MPUE. Nah, ingat tadi kalau misalnya MPUE gimana? Ya, kita akan cari ekspektasi dari si penduganya itu. Apakah dia sama dengan theta atau bukan? Ya, pertama kita cari dulu berarti sigmanya itu ekspektasi sigma xi kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari ekspektasi xi kuadrat. Ya, sama dengan apa? Sama dengan theta. Ya, ekspektasi sigma xi-nya itu sama dengan theta. Otomatis ini jadinya karena ada n berarti n theta. Berarti dia tidak sama dengan theta nih. Mana nih sigma xi. Nah, berarti kan ini ya xi-nya. Nah, maka jadi dia bukan penduga bagi theta yang bersifat MPUE. Nah, untuk mencari ya gimana sih cara mencarinya biar dia MPUE berarti kita harus buat dia jadi theta. Ya tinggal apa? Ya tinggal si X bar ini kita bagi aja dia dengan N. Karena tadi kan di sini hasilnya N per theta. Jadi kan tadi kan sigma apa ekspektasi sigma xi-nya itu sama dengan n theta. Kita mau buat dia jadi theta, berarti kan masing-masing ini kita bagi dengan n biar dia sama dengan theta. Berarti sama dengan ekspektasi dari apa sigma xi dibagi dengan n gitu. Ya, ini. Ya, seperti itu ya. Oke, nah ini juga sebenarnya nomor 7 ini dia membahas tentang ya itu tadi ya yang statistik cukup yang lengkap menggunakan transformasi leverage gitu ya. Mungkin nanti ini dibaca sendiri saja. Oke, begitu saja mungkin untuk statistika matematika. Nanti ini bisa ya ini ada sebuah buku ya untuk aktuaris nanti bisa dibaca ya di sini. Di sini juga cukup lengkap pembahasan terkait materinya nanti ada juga materi-materi yang sebelumnya gitu ya lengkap nanti bisa dibaca
Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke saya gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Ya, mungkin saya tutup saja nanti. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja langsung. Ya, saya akhiri ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya set dulu ya. Bahasan. Oke. Oke, itu saja mungkin dari saya. Nanti kalau misalnya emang ada pertanyaan bisa langsung hubungin saya saja ya. Saya akhiri, assalamualaikum dan selamat sore. Terima kasih.